sumber penghiburan bagi orang yang berduka cita, dan Engkau adalah sumber kekuatan bagi yang lemah. Kasihanilah kami, tetaplah orang yang berduka cita dan yang kena pencobaan. Dengarlah cerita mereka dan bebaskan mereka dari penderitaannya, supaya mereka melihat dan perlindungan dan pemelihara pada waktu penderitaan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, yaitu titah ke-8 beserta maksudnya. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu
karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
dalam Hakim-Hakim 14 ayat 1 hingga 4. Kita akan membaca secara bergantian. Simson pergi ke Timna, dan di situ ia melihat seorang gadis Palestina. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, "Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu?" Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, "Ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai." Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta yang memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, Horas Amanina. Marilah kita mendengar warta jemaat HKBD Bandung Riau Makadinata Minggu 26 September 2021. Akan kami bacakan beberapa nomor, selengkapnya dapat dibaca pada warta jemaat yang telah dibacakan kepada kita. Nomor 1, anggota jemaat baru. Mulai minggu ini 26 September 2021 telah menjadi anggota jemaat HKBD Bandung Resort Bandung Riau Makadinata, yaitu keluarga Irwan Sirait,
Tri Yurma Guru Turban, berasal dari Gereja HKBP Pasawaran Resort Tebing Tinggi. Alamat sekarang di Jalan Panorama Raya nomor 22 Sariwangi, masuk daerah 4 Sarbunji. Nomor 2, anggota jemaat pindah. Mulai minggu ini telah pindah jemaat, yaitu 1. Keluarga Moreno Dupadilo Butahayan Eskom, Francisca Bella Murnababan SE, dengan seorang anak mereka yang beralamat di Jalan Mekarsari nomor 124 Bandung, daerah 2 Antapani Arcamani, ke Gereja HKBP Jati Asih Resort Jati Asih. 2. Keluarga Jonasa Frediantoro Panjaitan, Lia dan Maria Juwita Burmanurung, dengan 2 orang anak mereka yang beralamat di Grand Riskon Rancareke, Blok J2 nomor 1, Bandung, daerah 8 Bypass Timur, ke Gereja HKBP Tanah Tinggi Resort Tanah Tinggi, Jalan Ledjen Suprapto, Jakarta Pusat. Nomor 3, persembahan sosial gereja. Pada hari Minggu ini 26 September 2021, kita akan mengumpulkan persembahan sosial gereja kepada keluarga almarhum Bapak Perlaungan Sarumpait Sibarani, Jemaat Daerah 8 Bypass Timur, sehubungan dengan Bapak Perlaungan Sarumpait Sibarani telah meninggal dunia di waktu yang lalu. Nomor 5, Pesta Perak HKBP Distrik 18 Jabat Tinggi Regional 2. Pada hari Minggu ini 26 September 2021, bertempat di HKBP Kertanegara Semarang, diadakan Pesta Perak HKBP Distrik 18 Jabat Tinggi Regional 2 yang dipimpin oleh Kepala Departemen Koinonia HKBP, Pendeta Dr. Dewala Silar. Telah berangkat dari gereja kita untuk mengikuti acara tersebut Pendeta Resort, Pendeta Jason Simanjuntak SPHMM, dan Sintu Adama Muhammad Maung DA. Nomor 5, memasuki masa pensiun atau purna bakti. Memasuki masa pensiun atau purna bakti di gereja kita, yaitu 1. Sintua Farida Kurmani, Parhalado dari WIK, daerah 2 Antapani Arcamani. Pada hari Minggu yang akan datang, tanggal 3 Oktober 2021, akan melayani sebagai liturgis di semua kebaktian, sekaligus mengumpulkan persembahan ke depan altar melalui amplop yang akan dibagikan sebagai tanda kasih atas pelayanannya selama ini di gereja kita. 2. Sintua Sultan Sutrisno Siregar ST, Parhalado dari WEK, daerah 2 Antapani Arcamani. Pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 akan melayani sebagai liturgis di semua kebaktian, sekaligus mengumpulkan persembahan ke depan altar melalui amplop yang akan dibagikan sebagai tanda kasih atas pelayanannya selama ini di gereja kita. 3. Acara pemberangkatan pensiun atau purna bakti bersama-sama akan diadakan pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 di kebaktian pukul 10 WIB. Nomor 6, rapat evaluasi program kerja 2021 dan konsep program kerja 2022. Diberitahukan kepada setiap seksi-seksi agar segera mempersiapkan laporan untuk rapat evaluasi program kerja 2021 dan konsep program kerja 2022. Rapat-rapat akan dimulai hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021. Setiap dewan akan mengatur jadwalnya. Adapun yang akan memimpin rapat adalah ketua dewan masing-masing. Nomor 7, kebaktian Minggu pukul 15 WIB.
diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa mulai minggu depan tanggal 3 Oktober 2021, kebaktian minggu pukul 15 WIB yang semula berbahasa Indonesia akan menjadi berbahasa Tatar. Nomor 8, learning calon simpul. Mulai hari Selasa tanggal 28 September 2021 pukul 16 WIB bertempat di ruang kantor pendeta resort akan diadakan learning calon sintua. Diharapkan kepada calon sintua agar mengikuti learning tersebut. Demikian kepada jemaat pada minggu ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita mengumpulkan persembahan kepada Tuhan dengan sukacita untuk keperluan Budia dan pusat. Kita bernyanyi dari buku pendek nomor 804 ayat 1 dan seterusnya. segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kepada seluruh jemaat, secara khusus kepada jemaat yang hadir di sini, dan begitu juga jemaat semua yang menyaksikan ibadah melalui live streaming dari YouTube HKBP Bandung
kami mengucapkan kepada kita selamat hari Minggu bagi kita semua. Firman Tuhan bagi kita di minggu yang ke-17 setelah Trinitatis. Khotbah tertulis di dalam Filemon 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-17. Saya akan membacakannya kepada kita semua. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia, yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku di penjara karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu. Supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian. Apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, topik khotbah minggu di minggu ini adalah hidup sebagai keluarga Allah. Jika kita melihat di dalam realita kehidupan ini, pada umumnya orang berpikiran jika ia memberikan kebaikan dan pertolongan, maka orang yang menerima kebaikan itu akan berutang budi baginya. Orang yang pernah kita tolong, banyak orang berpikiran akan lebih mudah ketika kita nantinya suatu saat memerintahkan dia untuk melakukan sesuatu. Kira-kira seperti itulah keadaan yang tengah dihadapi oleh Paulus kepada Filemon. Filemon itu pernah ditolong oleh Paulus dan dia merasa berutang budi atas kebaikan yang diberikan Paulus. Dan nats khotbah ini berisikan tentang permintaan Paulus kepada Filemon. Dan di dalam suratnya ini Paulus mengajukan sebuah permintaan kepada Filemon yang berkenaan dengan Onesimus. Dan dari nas ini kita dapat mengetahui bahwa Onesimus itu adalah budak kepunyaan Filemon. Dan Paulus mengetahui pasti ada kesalahan dari Onesimus kepada Filemon, sehingga Onesimus melarikan diri dari Filemon. Padahal pada saat itu status dari Onesimus masih hamba, budak dari Filemon.
Dan dari nats khotbah ini kita dapat memetik pelajaran di dalam kehidupan kita. Pelajaran itu adalah apa dan bagaimana cara yang benar meminta pertolongan sebagai orang yang hidup di dalam keluarga Allah. Yang pertama kita bisa melihat meminta atau memohon itu hendaknya di dalam kasih. Saudara-saudara, di dalam Alkitab kita ini kita tidak mengetahui secara pasti atau banyak informasi mengenai kehidupan dari Filemon. Tapi dari pasal pertama di dalam surat Filemon ini kita diberitahukan bahwa sebenarnya Filemon itu adalah orang yang kaya. Bahkan dikatakan dari kekayaannya itu dia mendirikan rumah yang sangat besar dan luas. Dan rumahnya itulah dipakai sebagai tempat berkumpulnya orang-orang Kristen untuk berdoa dan memuji nama Tuhan. Dan Filemon dipastikan memiliki banyak pelayan dan budak. Dan sebenarnya Onesimus ini adalah hanya satu di antara budak Filemon yang melarikan diri. Dan memang menurut aturan hukum Romawi saat itu, jika ada budak yang kedapatan lari dari rumah tuannya, ya tentu dan patut selayaknya menerima hukuman. Dan saat Onesimus berada di dalam kota pelariannya, ia berjumpa dengan Paulus. Kemudian yang terjadi adalah Onesimus pun ditobatkan Paulus dan menjadi pengikut Yesus. Dan disinilah di dalam perjumpaan inilah Paulus pun semakin mengenal, bahkan dia menyenangi sifat-sifat Onesimus yang selalu setia melayaninya. Dan karena rasa sayang Paulus kepada Onesimus, maka Onesimus pun diangkat menjadi anak Paulus. Dan ini yang dikatakan di dalam ayat 10. Status Onesimus bukan anak yang berasal dari jasmani, tetapi berasal dari buah iman atau kepercayaan Onesimus kepada Yesus Kristus. Dan di sini bisa kita lihat bahwa Paulus berkehendak ingin Onesimus bersatu kembali bersama dengan Filemon dan saudara-saudaranya orang Kristen. Dan menurut hukum Romawi, jika Onesimus pada saat itu kembali pada tuannya Filemon, maka ia pun akan dibebaskan. Dan Rasul Paulus sudah tahu itu. Dan oleh karena itulah Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada Filemon secara pribadi agar Onesimus tidak diberikan hukuman sesuai dengan aturan Romawi. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pelajaran yang berharga yang dapat kita tiru di dalam kehidupan ini adalah meskipun Filemon telah berutang budi karena bimbingan Paulus untuk mengimani Yesus, tetapi Paulus tidak pernah mendesak atau memaksa Filemon. Paulus sebenarnya bisa saja memaksa Filemon. Seperti yang dikatakannya, aku memiliki kebebasan penuh untuk memerintahkanmu. Tetapi saudara-saudari, Paulus tidak memakai sistem kepemimpinan yang otoriter. Jadi apa yang diperbuat Paulus saat meminta kepada Filemon? Di ayat 9 dikatakan, tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku meminta daripadamu. Di dalam bahasa Bataknya enak kali didengar itu. Apa dikatakan Paulus? Katakan Paulus, tagonan maau mangilik-ilik niojar holong ni roa. Dan itu diungkapkannya sebanyak 2 kali. Kenapa diungkapkannya 2 kali? Dia meminta. Dan hal itu artinya bahwa Paulus meminta dengan kerendahan hati
dan hati yang tulus. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Ini pergumulan di dalam kehidupan kita saat ini. Bagaimana dengan kita? Dari sisi kemanusiaan, dari sisi jasmani kedagingan yang kita miliki, kita seringkali membuat perhitungan terhadap kebaikan yang telah kita perbuat. Kita bisa saja mendesak, memaksa orang untuk membalaskan yang baik jika kita pernah berbuat baik kepadanya. Bahkan saudara-saudari, kita sangat sulit untuk sabar menunggu kebaikan dan kemurahan hati seseorang. Jika kita masih seperti ini, maka sudah dipastikan bahwa kasih itu tidak akan pernah tinggal di dalam diri kita. Ada juga orang yang berpikiran seperti itu. Ya, untuk apa saya membantu? Keadaan saya saja masih dalam kekurangan. Nah, bagaimana kita bisa membantu orang lain jika kita tidak memulainya pada saat ini? Saudara-saudari, jika kita merasa kasih itu benar-benar tinggal di dalam diri kita, lakukanlah seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Jangan pernah memaksakan balas budi atas perbuatan baik yang kita lakukan. Ada pepatah di dalam bahasa Batak kita yang dikatakan, ditoru do tangan menghidup dan digijang. Ditoru do tangan menghidup dan digijang. Artinya, jika kita meminta, ingat posisi tangan kita itu selalu di bawah, tidak mungkin di atas. Pengajaran yang dapat kita teladani dari Rasul Paulus, meskipun Paulus meminta, dia tidak meminta untuk bertujuan kepentingan dirinya. Dia masih mau merendahkan hatinya untuk memohon. Saat kita, saudara-saudari, berada di dalam hubungan keluarga, berada di dalam gereja ini, tempat tinggal dan dimanapun kita berada, janganlah kita mau meninggikan diri kita. Dan jangan pernah memegahkan dirimu. Hiduplah di dalam kasih dan kerendahan hati. Jika kita hendak meminta atau memohon kepada saudara-saudara kita, mintalah dengan sopan, dengan penuh kasih dan ketulusan. Minta jugalah yang sesuai dengan yang kita butuhkan dan dibutuhkan oleh orang lain. Jika kita tahu meminta dengan benar kepada sesama kita, kepada saudara kita, pasti kita pun tahu meminta apa yang perlu kita minta kepada Tuhan. Yang kedua, saudara-saudari, setelah kita diajarkan meminta di dalam kasih, maka kita dikatakan dapat meminta sebagai saudara yang kekasih. Saudara-saudari, banyak orang yang kecewa jika kita perhatikan saat dia memberikan bantuan atau pertolongan kepada saudara-saudaranya. Seolah-olah saudara-saudara yang telah dibantunya ini lupa kacang akan kulitnya. Dia menjadi tidak tahu diri lagi. Dia menjadi sombong. Dang boy dipakulingi be. Ngabui be bana mangalo-alo. Dia melupakan bantuan yang ia terima. Dan kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita ini, ada aja saat orang datang berutang kepada kita, kepada temannya, ya, kita melihatnya mengilik-ilik dan bermohon dengan wajah yang patut dikasihani. Tetapi kalau kita lihat selanjutnya, saat dia mendapatkan bantuan, dia tidak menepati janji pembayarannya, bahkan lari dan tidak mau mengembalikannya. Nah, ini dia. Contoh-contoh seperti ini dapat merusak kesatuan dan hubungan persaudaraan. Artinya, jangan mau janji-janji palsu.
Kalau di Medan dibilang ini, unang holan merjaji koling nina. Meminta berarti mau menjadi orang yang paling dikasihi, terpercaya, berkata jujur, dan mampu membangun tanggung jawab. Onesimus adalah hamba dari Filemon. Dan Paulus meminta agar Filemon tidak dikembalikan statusnya kembali menjadi hamba, tetapi menjadi saudara yang kekasih. Kemungkinan saja ada perbuatan Onesimus yang melarikan diri karena ia mencuri harta Filemon. Tapi Paulus melihat dari sinar wajahnya ada pertobatan dalam diri Onesimus untuk mau mengakui kesalahannya dan untuk bertobat, sehingga Paulus pun berani mengatakan kepada Filemon, dia dahulu tidak berguna bagimu, tapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Artinya Paulus menyuruh supaya dia kembali kepada Filemon, dan Paulus mengingat Filemon agar bersedia mengampuni Onesimus. Dengan lembut Paulus berkata kepada Filemon, layaknya seperti dirimu yang telah mendapatkan pengampunan atas utang yang kamu miliki. Ampunilah Onesimus dan terimalah menjadi saudara kekasih. Hidup sebagai keluarga Allah adalah hidup bersama untuk mau saling mengampuni. Dan Paulus telah menunjukkan keteladanannya yang lebih dahulu mengampuni Filemon. Perbuatan yang mengampuni itulah yang hendaknya bertumbuh di dalam kehidupan orang-orang yang beriman. Di dalam kehidupan ini, saudara-saudara, kita terlalu sering mendengar, kita terlalu gampang menyebutkan yang penting kita harus bersatu, yang penting kita harus bersama di dalam Yesus Kristus. Tapi buktinya, realitanya hanya sebatas lip service, hanya sebatas dalam perkataan dan teori-teori saja. Mengapa saya mengatakan seperti itu kepada kita? Karena masih ada rasa iri hati, dendam, benci di dalam hidup kita ini. Masih ada juga orang-orang Kristen yang memandang hina saudaranya, yang tidak punya harta, yang tidak punya jabatan, yang miskin. Masih itu yang terjadi. Setiap orang yang selalu melihat perbedaan saudara-saudari dari status ekonominya, melihat perbedaan dari jabatan dan sosial, itu tidak dapat dikatakan sebagai bagian dari keluarga Allah. Dan saudara-saudari, firman Tuhan membongkar kepalsuan yang ada di dalam diri kita agar kita mau menyelidiki kepalsuan yang ada di dalam diri kita. Apakah kita mengakui semua saudara-saudari kita sebagai saudara kekasih yang satu dan sama berharganya dengan diri kita, dengan saudara-saudara kita yang lain? Perbuatan baik kita, keramahan kita di dalam keluarga, lakukan juga itu. Sama seperti kepada semua orang. Jangan mau pandang bulu. Siapapun orangnya, tetaplah berbuat baik kepadanya. Dan dimanapun kita berada, jadilah orang pembawa berkat. Orang yang kaya dan orang yang berjabatan, jadilah pelayan bagi orang yang lemah dan yang miskin. Hendaklah kita saling mengasihi sebagai keluarga atas dasar Allah telah lebih dahulu mengasihi hidup kita. Kita bangun kebersamaan, persaudaraan sebagai wujud kita adalah satu di dalam keluarga Allah. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kepada kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu dan menguji-Mu pada hari Minggu yang Kau kuduskan ini. Ya Tuhan, firman yang kami dengar pada saat ini kiranya dapat menuntun kami supaya kami
tidak hidup di dalam perbedaan dan satu, mewujudkan membangun persaudaraan sebagai bentuk dan keyakinan kami di dalam keluarga Allah. Ya Tuhan, kami juga mendoakan seluruh jemaat-Mu, baik di dalam keadaan yang sakit, secara khusus yang ada di rumah sakit Biangka Boru Manulang, yang dirawat di rumah sakit anak dari keluarga Dokter Rudolf Manulang Boru Manurung. Demikian juga Tuhan dengan keluarga Robert Stinjak Boru Stanggang yang di rumah sakit di Immanuel. Kiranya Engkau berkati Tuhan mereka, Engkau juga berkati dokter dan juga obat yang mereka pakai. Kiranya itu menjadi berkat dalam kehidupan yang menyembuhkan mereka dari keadaan sakitnya. Kami juga Tuhan mendoakan program yang berjalan pada saat ini, Pesta Perak HKBP Distrik yang ke-18 Jabar Tengdie dalam regional kedua yang dilaksanakan di Gereja HKBP Jawa Tengah, HKBP Kertanegara. Kau berkati supaya berjalan dengan baik dan seluruh jemaat-Mu yang hadir di sana dapat sungguh-sungguh berpartisipasi, mendukung seluruh pelayanan gereja-Mu. Tuhan, demikian juga kami mendoakan di mana kami akan mempersiapkan seluruh pelayanan untuk menempuh, mencapai program kerja di tahun 2022. Kiranya hikmat kebijaksanaan-Mu lah yang menuntun kami supaya pelayanan di dalam gereja-Mu ini semakin lebih baik. Berikan Tuhan dalam diri hati kami masing-masing, baik seluruh jemaat, baik para pendeta, baik para peraladu Tuhan, supaya kami Tuhan dapat penuh dengan tanggung jawab dan kelemah lembutan menyampaikan seluruh aspirasi kami dengan baik, dan kiranya itu dapat membangun spiritual dan kerohanian kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami adalah orang yang berdosa. Kami adalah orang yang lemah, yang tidak luput dari kekurangan. Ajari kami Tuhan, dorong semangat kami, supaya kami dapat membangun diri kami lebih baik lagi, dan kami Tuhan semakin setia untuk melaksanakan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah doa kami ini. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian, dari buku ND nomor 159, dan disinilah kita membawa persembahan sosial kita pada keluarga almarhum Bapak Parlaungan Sarumpait Sibarani di daerah Jemaat 8 Bypass Timur. Kita bernyanyi. Oh
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Amin.